Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Semuanya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ahibba'il kiram, fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah بمناسبة عيد ميلاد النبوي الشريف، فأهنئكم جميعا بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لشفاعته صلى الله عليه وسلم. وأوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم وأن يجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kepada para habaib, para alim ulama teristimewa, untuk guru besar kita, untuk orang tua kita semua, Syekhuna wa Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituri hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini satu kehormatan bagi saya bisa hadir di tempat ini dan diberikan kesempatan oleh guru saya yang mulia untuk bisa bicara di tempat ini, dan satu kehormatan serta kebahagiaan yang berlebih karena pagi hari ini juga kita berkumpul dengan guru-guru kita yang lainnya. Teristimewanya dari putra-putra Sayyidil Imam Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf radhiyallahu ta'ala anhu wa anna jami'an, amin ya rabbal alamin. Di sini ada Habib Muhammad bin Abdurrahman bin Ahmad Saggaf wa Habib Umar dari putra-putra beliau. Kemudian masih ada Habib Abu Bakar, Habib Alwi dan yang lainnya, seluruh anak cucu daripada Sayyidil Imam Al-Habibul Imam Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf. Alhamdulillah, Allah berikan kepada mereka semua barakatul ilm. Jadi Sayyidil Imam Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf terkenal huwal alimul allamah, huwal faqih. Beliau seorang yang alim luar biasa dan ilmunya diturunkan kepada pewarisnya, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, sehingga usrah beliau menjadi usratul ilm, baitul ilm yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini ikut mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ya ikhwan, pada pagi hari ini kita kumpul di sini dalam rangka untuk memperingati hari kelahiran seorang manusia besar yang memiliki sejarah yang besar, yang berjiwa besar karena dididik dan dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu hari lahirnya Nabi besar
Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibba'il kiram, Nabi kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim sebagai rahmat. Bukan hanya pembawa rahmat, bukan hanya penebar rahmat, bukan hanya penyebab rahmat, tapi zat beliau disebut oleh Allah sebagai rahmat, di mana Allah nyatakan faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi artinya saudara, Nabi alaihi salatu wassalam memiliki kedudukan yang begitu tinggi, begitu mulia, begitu agung. Bukan hanya pembawa rahmat, bukan hanya penebar rahmat, bukan hanya penyebab datangnya rahmat, tapi zat beliau diciptakan oleh Allah sebagai rahmat. Sehingga oleh karenanya saudara, ngawur kalau ada yang mengatakan, saudara, mentang-mentang orang tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, kemudian dia mengatakan kalau Nabi belum tentu dapat masuk surga, saudara. Ngawur saudara. Betul, tidak ada yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Itu hadis sahih, hadis Nabi. Nabi yang mengatakan kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau katakan, ya Aisyah, tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Siti Aisyah bertanya, wa anta ya Rasulullah, engkau sendiri bagaimana wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Termasuk aku tidak akan masuk surga kecuali aku diselimuti oleh Allah dengan rahmatnya. Ini hadis sahih, tapi jangan disalahpahami, tapi jangan disalahartikan, tapi jangan dijadikan alasan seolah-olah Nabi sendiri belum dapat rahmat, Nabi sendiri masih menunggu rahmat. Ngawur saudara. Bagaimana Nabi saudara belum tentu masuk surga? Orang masuk surga karena rahmat Allah. Nabinya sendiri saudara Allah ciptakan sebagai rahmat, sehingga kita bisa pastikan Nabi kita pasti masuk surga saudara. Takbir, sallu ala Nabi. Saya mau tanya semua, yakin gak Nabi masuk surga? Yakin gak? Yakin gak? Wajib yakin saudara. Ini masalah usuluddin, ini masalah pokok dasar ajaran agama. Siapa umat Nabi nggak yakin Nabi masuk surga, ragu Nabi masuk surga, murtad, keluar dari Islam saudara. Hati-hati, hati-hati. Kita mesti menjaga akhlak kita kepada Nabi, adab kita kepada Nabi, termasuk jaga iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya mau tanya semua di sini, Nabi pasti masuk surga tidak? Yakin? Percaya? Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi belum tentu masuk surga, saudara ngawur tidak? Ngawur tidak? Ngawur tidak? Nah, karena itu saudara beruntung, busra lakum, beruntung anda semua mengikuti majelis taklim al-affaf saudara, yang mana kita berguru kepada guru kita yang merupakan salah satu benteng kokoh bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang punya keyakinan lurus, yang tidak punya keyakinan miring kanan atau kiri saudara, yang mengajarkan kepada kita sejak awal sampai saat ini akidah yang dibawa oleh Nabi dan para keluarganya serta para sahabatnya yang mulia. Alhamdulillah. Nah baiklah ya ikhwan, selanjutnya yang kedua, hanya 2 poin ini saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, yakini
kalau Nabi kita adalah Nabiyur Rahmah. Nabiyur Rahmah. Udah nggak usah diragukan lagi ya, kawan. Udah jangan ikut tuh ajaran-ajaran macam-macam yang mengatakan Nabi belum tentu masuk surga, belum tentu dapat rahmat, masih mengharapkan rahmat. Ya, semua mengharapkan rahmat. Nabi juga mengharapkan rahmat. Tapi kalau Nabi mengharap rahmat, bukan berarti Nabi belum dapat rahmat, saudara. Kalau kita mengharap rahmat, belum tentu dapat. Tapi kalau Nabi mengharap rahmat, sudah pasti Nabi sudah dapat sebelum beliau mengharap, saudara. Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, misi kenabian yang dibawa oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyempurnaan akhlak. Tadi sudah dibacakan hadisnya oleh Dr. Mahir, begitu juga oleh Profesor Dr. Said Agil Munawar, saudara, bahwa misi yang dibawa oleh Nabi sebagaimana beliau sabdakan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus, innama adatun min adawatil hasan. Artinya apa? Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, saudara. Jadi kalau dikatakan hanya, berarti semua yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, baik dalam urusan akidah, syariat, saudara, maupun dalam urusan akhlak, tujuannya cuma satu, menyempurnakan kemuliaan akhlak umat manusia. Kenapa kita sholat? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita puasa Ramadan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita bayar zakat? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa, saudara, kita tidak boleh berzina, tidak boleh menenggak minuman keras, tidak boleh berjudi, tidak boleh melakukan kemunkaran? Supaya akhlak kita mulia. Jadi apa semua yang diajarkan oleh Nabi kepada kita? Untuk kemuliaan akhlak. Karenanya, saudara, antara akidah, syariat, dan akhlak ini tiga perkara yang menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, saudara. Dengan akidah yang kuat, maka akan tegak syariat. Dengan tegaknya syariat, maka akan mulia akhlak, saudara. Jadi kalau akidah lemah, maka nanti syariat nggak tegak. Kalau syariat tidak tegak, nanti akhlak tidak mulia. Jadi akhlak itu cerminan. Omong kosong, orang ngaku akidah kuat, syariat tegak, kalau akhlaknya nggak ada, saudara. Omong kosong, orang ngaku akidahnya bagus, syariatnya ngakunya dijalankan dengan baik, tapi tidak punya akhlak. Omong kosong, saudara. Orang kalau akidahnya lurus, syariatnya tegak, akan melahirkan akhlak yang baik, yang mulia, yang bagus, yang terpuji. Kenapa? Sebab antara akidah, syariat, akhlak menjadi satu kesatuan, saudara, yang tidak bisa dipisahkan. Alhamdulillah. Nah, karenanya kalau kita sudah tahu sedemikian rupa, yuk mari kita pelajari bersama, saudara, bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada Nabi, bagaimana akhlak kita kepada keluarga Nabi, bagaimana akhlak kita kepada para sahabat Nabi, bagaimana akhlak kita kepada guru-guru kita, bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua kita, bagaimana akhlak kita, saudara, kepada anak dan istri kita, bagaimana akhlak kita kepada seluruh keluarga dan kerabat kita, bagaimana akhlak kita kepada para sahabat kita. Lalu bagaimana, saudara, akhlak kita, saudara, kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, dan bagaimana juga akhlak kita terhadap
terhadap seluruh umat manusia, saudara. Apapun agama, suku dan bangsanya. Nah maka itu saudara, kalau sebelum pulang ke Indonesia kemarin saya menyerukan revolusi akhlak, saya tidak melakukan sesuatu yang baru, tidak. Saya tidak membawa sesuatu yang baru, tidak saudara. Karena sesungguhnya Bapak revolusi dunia, pahlawan revolusi dunia, saudara, revolusi akhlak tidak lain dan tidak bukan adalah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita adalah Bapak revolusi akhlak sedunia, saudara. Dari dulu sampai hari ini beliau adalah pahlawan, pejuang revolusi akhlak. Beliaulah saudara, dengan izin Allah, saudara, di mana beliau keluarkan umat manusia minat zulumati ila nur. Beliau ajak umat manusia hijrah minal khabith ila tayyib, minas sayyiat ila hasanat, saudara, minal maksiyah ila ta'ah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena itu saya ingin mengajak semua yang ada di sini, segenap umat Islam tercinta, yuk mari dengan memperingati Maulid Nabi ini, tunjukkan rasa cinta kita kepada beliau dengan kita menghijrahkan diri, saudara, minat zulumati ila nur, sebagaimana yang pernah diperjuangkan oleh beliau. Yuk sama-sama kita revolusi akhlak. Yang kemarin sholatnya sudah bagus, yuk mulai hari ini sholatnya lebih bagus, saudara. Yang kemarin ibadahnya sudah baik, yuk mulai hari ini, saudara, ibadahnya lebih makin ditingkatkan, saudara. Insya yang kemarin masih suka maksiat, yuk mulai hari ini stop, jangan lagi kita berbuat maksiat, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Begitu saya mau tanya semua, siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Takbir! Takbir! Alhamdulillah, itulah yang ingin saya sampaikan, saudara. Maaf, saya tidak berpanjang lebar karena memang suara masih sangat berat. Tolong dimaklumi ya ikhwan. Ini kayaknya suara cadangan ini. Tapi saya menjadi bertenaga karena saya mendapat motivasi dari guru saya tercinta, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Beliau selalu memberikan saya nasihat, memberikan saya masukan, saudara. Bahkan beliau tidak segan-segan menjewer saya, menegur saya, sampai pada saat beliau sedang umroh ke kota suci Makkah, kami duduk bersama, kami bincang, dan beliau memberikan berbagai masukan yang luar biasa. Jadi apa-apa yang beliau berikan motivasi kepada saya, itu menjadi modal semangat, saudara. Yang tadinya kita merasa sendiri, ternyata kita tidak sendiri. Yang tadinya kita merasa sudah lemah, ternyata saudara, dengan motivasi tersebut kita menjadi berdiri lagi tegak, semakin kuat. Nah karena itu saudara, saya berterima kasih kepada para habaib, para ulama, para ustadz yang selama ini saya tahu, baik yang bicara maupun tidak bicara, mereka banyak yang mendoakan, saudara. Mendoakan dari majelis-majelis mereka, mendoakan dari pesantren-pesantren mereka, mendoakan saudara dalam doa-doa dan munajat mereka. Demi Allah, saudara, saya akan binasa tanpa doa para habaib dan ulama, saudara. Saya sudah tidak akan pernah punya kekuatan untuk bangkit kembali kalau tidak ada doa para habaib, para ulama dan guru kita, saudara. Maka itu sekali lagi, saudara, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman, saudara. La yarudul godo illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir ketentuan Allah kecuali doa. Wa doa muhul ibadah. Dan doa itu adalah otaknya ibadah, sumsumnya ibadah, intinya ibadah. Jadi jangan pandang remeh dengan doa, saudara. Bahkan Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf saat lagi tegang-tegangnya di Jakarta, saudara, saya dipanggil oleh beliau. Saya datang ke rumah ini, saya menghadap beliau. Beliau berikan sekali kertas, dituliskan oleh beliau doa yang harus saya amalkan, doa yang harus saya baca. Dan doa tersebut terus saya amalkan, saya baca sampai saya di kota Mekah sekalipun, saudara.
doa yang luar biasa, doa pelipur lala, doa penghibur hati, doa pembangkit semangat, doa untuk mohon himaya, inayah, riayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih sekali lagi kepada guru kami tercinta, dan saya mohon maaf kalau saya sebagai murid banyak taksirat, banyak kekurangan. Semoga beliau kita doakan panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, diberikan oleh Allah kekuatan dan keberhasilan di dalam perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin.